Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya ini, saya akan membahas materi pendidikan Pancasila bab Bhinneka Tunggal Ika unit kelima, yaitu membahas belajar dari kekayaan tradisi, dan bab 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI unit 1, yang dimana membahas paham kebangsaan nasionalisme dan menjaga NKRI. Sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan menunjukkan video terlebih dahulu. Selamat menonton. Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari sejumlah hal, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, budaya lokal, serta adat istiadat. Tradisi atau adat istiadat serta kebiasaan turun-menurun yang telah dipraktikkan masyarakat di seluruh Nusantara saat ini sedang menghadapi tantangan serius, yaitu kehilangan generasi penerus yang mencintai tradisi lokal mereka. Nah, kayak gitu teman-teman. Yuk, lanjut ke materi. Masuk ke materi, belajar dari kekayaan tradisi. Sebelum itu, supaya kita paham dan mengerti materi yang saya pilih, yuk simak pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa pengertian belajar dari kekayaan tradisi? Pertanyaan yang kedua, apa manfaat belajar dari kekayaan tradisi? Pertanyaan ketiga, apa saja sih contoh dari kekayaan tradisi? Nah, pertanyaan pertama bakal aku jawab di sini. Kekayaan tradisi atau warisan budaya adalah warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi yang terdiri dari nilai, norma, kepercayaan, adat, seni, musik, tari, teater, arsitektur, bahasa, dan pengetahuan serta teknologi yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Tadi pertanyaan kedua, apa sih manfaat dari belajar kekayaan tradisi? Nah, simak baik-baik ya. Manfaat dari belajar dari kekayaan tradisi yang pertama, meningkatkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur atas kekayaan budaya yang terdapat di Indonesia. Yang ketiga, sebagai generasi penerus yang dapat mewariskan budaya hingga anak cucu. Ke pertanyaan ketiga, apa sih contoh kekayaan tradisi yang ada di Indonesia? Contoh kekayaan tradisi di Indonesia meliputi kesenian, kuliner, adat, dan bahasa. Kekayaan tradisi ini sangat penting untuk dilestarikan karena dapat mengidentifikasi suatu bangsa dan menunjukkan keberagaman dan keunikannya. Selain itu, warisan budaya juga dapat menjadi daya tarik wisata dan menunjang perekonomian suatu daerah. Gitu teman-teman. Setelah ini, saya akan menunjukkan video kekayaan tradisi di Indonesia mulai dari kesenian.
Selanjutnya, kuliner. Kalau ngomongin makanan favorit umat Indonesia, pastinya menu satu ini adalah yang terbaik. Nah, ini aku mau rekomendasikan salah satu masakan Padang terbaik di sekitaran Gedong Panjang. Namanya tuh Sinar Minang. Di sini tuh lauk-lauknya tuh selalu fresh, terus pilihannya juga banyak. Aku tuh paling suka kalau makan tuh pakai perkedel Padang gini, lalu minta gulai nangka dan daun singkong yang banyak. Nah, ini lauknya aku pakai kikil gulai gitu guys. Ini mantep banget deh. Ditambah dengan lado merah dan bumbu rendangnya. Wah, waktu dibuka sih bikin auto lapar. Rasanya semua orang pasti doyan deh sama makanan Padang. Nah, kalau di sini tuh bumbunya tuh medok. Terus untuk kuahnya tuh nggak pelit. Ini satu porsiannya dengan lauk sebanyak ini tuh cuma 42.000. Pokoknya mantep banget lah. Gimana? Kalian doyan gak? Jalan-jalan ke Cibubur, pulangnya beli peniti. Nyampe juga di Cibubur tempatnya Haji Yeti. Yuhu! Lagi lewat lihat pinggir jalan ada yang ngebuh-ngebuh, pas samperin ternyata abang-abang lagi ngeberin sate marangi. Keren ada kebakaran. Iya, cuman di sini sate marangi yang khas dan terkenal banget sama sambalnya. Gimana nggak khas? Coba dalam satu hari mereka bisa ngabisin tomat 1 ton dan cabai hijau 2 kintal. Bujuh, banyak bener. Lihat si abangnya yang ngulek jadi pengen goyang. Semangat bang aduknya sambalnya. Setiap weekend mereka bisa ngabisin daging sapi 5 ton, daging kambing 5 kintal, dan daging ayam 2 kintal. Gak kebayang ramenya kayak apa nih tempat. Tapi tenang aja, di sini tempatnya luas banget bro. Jadi kita bisa bebas duduk di mana aja tanpa khawatir kehabisan tempat. Untuk rasa sih dijamin bikin nagih, dagingnya full dan empuk. Untuk yang kurang suka sama lemaknya, di sini sate marangnya full daging tanpa lemak bro. Jadi aman, makan banyak nggak bikin nimbun lemak. Jujur kalau soal sambalnya nggak terlalu pedas atau nggak berasa pedasnya, kalian harus cobain langsung datang dan makan di tempat. Jangan lupa ajak teman atau keluarga biar makin seru. Sekalian ajak makan juga ya. Siapa yang demen makan nasi goreng? Ini aku ketemu abang jualan nasi goreng depan Indomaret tapi rame banget. Pas aku nyobain, memang nasi gorengnya ini spesial loh, beda sama nasi goreng abang-abang atau tek-tek lainnya. Dari wangi pas ngosengnya, bumbunya, ini beneran beda deh. Nasi gorengnya ini tipe-tipe yang kering-kering gitu, terus manis-manis gitu guys. Di sini tuh ojolnya rame banget loh, sampai ngantri-ngantri gitu. Walaupun cuma jualan nasi goreng di depan Indomaret, kamu wajib antri sekitar 30 menit ya untuk nyobain nasi goreng ini. Padahal sih masaknya sama sih dengan abang nasi goreng lainnya, cuma yang bikin beda itu memang dia punya bumbu rahasia ini. Kata si abang, dia jualan dari sore aja bisa laku 100-200 porsi loh. Terus ukuran nasi goreng abang-abang, dia sih berani sayur loh, dan di sini tuh toppingnya ada banyak. Kalau mau pakai ayam, ada tambahan pete juga. Yang aku pesan ini nasi goreng ayam pakai pete, harga cuma 21.000 aja, dan ini tuh wangi banget. Asli isi aku nggak nyesel buat nyobain nasi goreng depan Indomaret ini. By the way, namanya itu nasi goreng jangkung ya, bukan dia rame banget, lokasinya di Telunggong. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam tradisi dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat berbagai tradisi seperti upacara adat. Setiap daerah mempunyai macam-macam upacara adat dengan karakteristik dan kepercayaan masing-masing. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki aturan tertentu sesuai dengan tujuan. Sedangkan adat adalah wujud dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengaturan tingkah laku. Upacara adat adalah upacara yang secara turun-temurun dilakukan oleh pendukungnya di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara adat perkawinan, kelahiran, dan kematian.
Lanjut ke bahasa, Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Namun, penduduk Indonesia dapat dengan mudah melakukan komunikasi antar daerah karena memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi gitu teman-teman, pembahasan bab Bhinneka Tunggal Ika, unit kelima, belajar dari kekayaan tradisi. Selanjutnya, kita bahas bab Negara Kesatuan Republik Indonesia, unit pertama, paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Apa sih perbedaan paham kebangsaan dengan nasionalisme? Paham kebangsaan adalah suatu pandangan perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa. Sedangkan nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Maka dari itu, semangat kebangsaan juga disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Tahukah kamu, paham kebangsaan dan nasionalisme merupakan prinsip utama negara Kesatuan Republik Indonesia loh. Paham kebangsaan bertujuan untuk selalu menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pancasila sebagai ideologi bangsa. Paham nasionalisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap individu harus diserahkan kepada negara sebagai wujud sikap dari kebangsaan. Untuk mengetahui paham kebangsaan dan nasionalisme dalam hubungannya dengan menjaga keutuhan NKRI, yuk simak. Hubungan antara paham kebangsaan dan paham nasionalisme sangat terikat satu sama lain. Hal ini dikarenakan paham kebangsaan sebagai perasaan atau pandangan, sedangkan paham nasionalisme sebagai aksi atau bentuk nyata dari wujud paham kebangsaan. Apa saja sih contoh paham kebangsaan dan nasionalisme dalam menjaga NKRI? Yang pertama, menjalin persahabatan antar suku bangsa. Menjalin persahabatan antar suku bangsa merupakan salah satu tindakan yang menunjukkan usaha dari salah satu sikap-sikap untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI adalah bekerja keras untuk menyumbangkan pemikiran untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terpecah belah. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, menjaga wilayah dan kekayaan alam yang ada, menciptakan ketahanan nasional, dan mempertahankan kesamaan serta kebersamaan merupakan komitmen kebangsaan, yaitu sikap dan perilaku menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia adalah menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional, artinya seperti warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Kelima, rajin belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabadikan kepada negara. Maksud dari rajin belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan adalah perwujudan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan, yaitu cinta terhadap tanah air serta semangat dalam menggapai pendidikan. Terakhir, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa merupakan butir-butir sila ketiga Pancasila, yang dimana dari pergaulan tersebut bisa menciptakan suatu persatuan dan kesatuan. Contoh yang pertama adalah berteman dengan orang yang berbeda ras, agama, dan suku tanpa membeda-bedakan tersebut sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana walaupun berbeda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia.
Jikalau kita membeda-bedakan sara, akan terjadi perpecahan karena suku, agama, ras di Indonesia sangat banyak. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga kalian paham dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.